Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Warga Sekitar Production. Kali ini di segmen yang seperti sebelumnya, segmen obrolan warga sekitar, mengupas hal tabu yang tidak patut untuk diperbincangkan dan mengatasi masalah tanpa solusi. Itu sebenarnya bagiannya saudara Yusuf, tapi sepertinya dia mulai hari ini agak sibuk. Jadi ya saat ini saya gantikan dulu, katanya dinas dia. Ya, dan untuk segmen kali ini agak sedikit berbeda karena obrolan saya dengan saudara Yusuf itu tipikalnya berbeda. Karena saya dan saudara Yusuf itu bukan orang yang sama. Seperti itu? Ya. Oke, jadi untuk malam ini obrolannya kemarin itu sudah dibawa oleh Mas Yusuf itu soal pertanian dan soal wirausaha. Saat ini saya akan membawakan tema hobi dan wisata lebih tepatnya. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya yang bisa disebut teman ngobrol sih, karena kalau saya bilang narasumber kayaknya terlalu resmi ya. Kolega jauh sekali. Dan beliaunya bernama Dwi Prasetyo. Tio, panggilannya Tio. Beliau ini adalah anggota dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ya, dan sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai mountain guide. Jadi ya alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Jadi kali ini karena sudah dibersamai oleh seorang guide pemandu wisata pegunungan, gunung-gunung, kita akan mengobrolkan hobi soal trekking dan camping. Lebih ke situ karena biasanya wisata gunung itu soal trekking dan camping biasanya. Karena selain trekking dan camping ada wisata gunung yang lain yang itu sepertinya agak tabu dibicarakan. Gunung yang tabune piye kuwi? Tabune kok ngopo? Ya gunung lah, tabungan pokoknya ya. Oke, untuk ini dulu aja. Lebih dispesifikan, kalau lebih dispesifikan sih bahasanya, saya ingin Anda, saudara Tio, gimana? Untuk memperkenalkan diri langsung kepada pemirsa. Langsung nih? Langsung. Oke, sesuai halo. Biodata ya? Biodata. KTP, sesuai KTP. Wah, malah status barang kudu iki. Ya. Status nih. Oh. Ya, silahkan diperkenalkan dulu. Oke, halo guys. Guys. Halo teman-teman. Selamat malam, ini pertama kalinya ya mungkin. Iya. Diajak seperti ini. Oh, ngobrol iya. santai lah ibaratnya. Ngobrol santai aja. Ya, mungkin perkenalan ya, namanya tadi disebutkan, nama lengkapnya tadi Dwi Prasetyo, biasa dipanggil Tio. Atau mungkin teman-teman ngundangnya agak sedikit berbeda ya, logatnya masing-masing. Logat desanya masing-masing. Ya. Pokoknya itu, terus Oh, peok, Tio. sedikit peok sih. Terus Mas, Terus apa ya? Apalagi? tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir barang lagi. Umur Iya, aja lah umur. Oh, umur. Umur masih kepala dua sih. Kepala Masih 2. 20-an ya, masih 20-an. Nah, 20-an. 29. Enggak usah disebut fixnya atau tepatnya. 20-an juga aja, pertengahan lah. Oh, tengah-tengah 20 ya. Siap rabi. Oh, siap rabi jarine kae. Insyaallah, amin. Amin, insyaallah. Terus Terus asal ya, asalnya asal dari Bogor sebenarnya. Cuman lama di Jogja. lama di Jogja. Karena Dari kecil. sekolah. Dari sekolah. Kayak Tales. Malah dari Tales Bogor. Tales. Nyaut bae jeneng mburi wae. Gak asik jenenge obrolan warga. Nah, terus lama asal dari Bogor, lama di Jogja karena pindah Jogja selama masa sekolah dulu. Dari SD atau dari TK? SMA, SMP tepatnya SMP. Ya lumayan udah mengalami hidup di Bogor dulu ya. Enggak langsung lahir terus pindah kan. Oh ya wes. Terus sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Sleman. Dengar-dengar punya 2 rumah ya? Rumah satu rumahnya. Oh, satu rumahnya. Sebenarnya belum punya, rumah orang tua. Rumah orang tua. Masih nebeng. Ya enggak apa-apa. Masih anaknya bapak ibunya kok. Ya toh. Kurang Terus kan lebih
Apalagi Ininya spesialisasi di soal job Anda sendiri. spesialisasi sih sebenarnya nggak ada ya. Kalau misalkan ya kalau dibilang apa namanya pemandu gunung karena itu udah spesifikasi. Oh, itu sudah spesialisasi. spesialisasinya di Ah, pemandu gunung sendiri. Itu kalau- sudah satu hal yang spesial berarti ya. betul. Nah, Kalau secara umumnya kan wisata itu wisata ya wisata. iya Jadi wisata satu ya. ya. Ah, Kalau misalkan dulu itu sebelum ada ABGI atau asosiasi yang menaungi wadah soal pemandu gunung itu kan ah. semua penggiat atau pelaku wisata itu disebutnya pramuwisata. Iya, pramuwisata. Iya. Itulah ada yang dinaungi oleh HPI kan. Ya, HPI Himpunan itu. Pramuwisata Pramuwisata Indonesia, Indonesia. itu HPI. Yang menaungi guide-guide semua wisata ya. Terus ini perjalanannya atau mungkin bisa diceritakan awal karir sebagai seorang pemandu gunung atau mungkin mulai dari ketertarikannya dulu deh. Kenapa memilih untuk menjadi pemandu gunung gitu? Kalau awal mulanya ya karena berasal dari apa namanya hobi sih sebenarnya. Oh, hobi. Berarti memang dari SMP atau SMA? Kalau hobinya itu ya dari semasa sekolah kuliah. Oh, mulai kuliah ya. Sekolah tuh malah justru nggak kenal namanya gunung-gunung. Cuman gunung digambar aja. Iya, gunung Gambar gunung loro kan. Ana matahari ning tengah. ana dalane. Dalane nek ora kali. Gunungnya loro ya? Hei, gunung kembar Merapi Merbabu. Itu nanti kita akan bahas. Oke, lanjutkan Mas. Ya tadi. Kurang lebih dari hobi. Heeh. Terus karena di kampus atau di tempat kuliah itu kan ada satu organisasi yang menaungi wadah minat dan bakat para mahasiswanya. Iya. UKM seperti itu ya. UKM ya, lebih tepatnya UKM. Unit kegiatan dan mahasiswa. Mahasiswa. Betul. Sang kecil mikro. Oke. Terus Dari situ terus karena memang mungkin lagi masa-masa pencarian jati diri mungkin Buset. atau pengembangan karakter Wes. karena ingin Dasar ya. mencoba tantangan ya. Tantangan. Akhirnya masuk ke salah satu organisasi atau UKM pecinta alam dulu. Pecinta alam ya. Pecinta alam. Memang umumnya itu di setiap kampus tuh ada ya. Itu Umumnya organisasi atau UKM pecinta alam tuh pasti ada ya. Oke, terus Ya, kalau dari backgroundnya sih awalnya dari situ ketertarikannya, terus akhirnya sering berkegiatan di luar, terus dan ya alhamdulillah cukup kenal sama orang-orang ya. iya. Terus akhirnya mencoba memberanikan diri untuk awal mulanya itu menjadi porter awalnya. Oh, porter. Karena yang namanya mahasiswa kan butuh asupan ya, Asupan. asupan dana gitu loh. Iya. Ibaratnya buat biar gak cuma makan mie instan terus. buat jajan lah ibaratnya. Iya, tambahan ya, sampingan. Ibaratnya sambil kita refreshing main keluar karena penat di dalam perkuliahan terus ya di dalam kelas. Iya. Keluar cari ibaratnya tambahan. Awalnya menjadi porter. Porter sendiri itu lebih ke masuk ke kategori pemandu gunung atau tidak? Kalau porter lebih ke apa ya? Kalau bahasa kotanya mungkin jasa angkut sih. Jasa angkut. Tapi ya nggak banyak juga porter-porter lokal yang memang udah paham dari apa karakteristik gunungnya itu loh. Oh, iya. Jadi biasanya kalau yang udah di bener-bener porter yang dari bawah kaki gunung atau kita sebutnya porter lokal itu bisa disebut guide juga, Oh, juga, gitu. sebenarnya pemandu lokal gitu. Oh, iya. Nah, kebetulan saya kan dulu kan ibaratnya apa ya, di Jogja belum kenal yang namanya gunung Heeh. dan baru coba hobi baru, akhirnya seiring berjalan waktu ya itu tadi Porter cuman dulu ya. porter membawa. Karena emang mungkin porter tuh dari kata transporter mungkin ya. Jadi mentransportkan bekal Mentransport. dari si pendaki ya. Dari base camp satu base camp yang lain. Oh, Kayak gitu. gitu. Oh, iya. Terus setelah porter berapa lama itu jadi porter tuh? Sampai akhirnya masuk ke dengan mendapatkan status sebagai guide gunung tadi, pemandu gunung. Berapa lama ya? Kurang lebih 2 sampai 3 tahun sih. Karena Ya suwe. 3 tahunan. Lumayan. Suwe 3 tahun jadi porter. Bener. Tapi selain jadi porter dulu tuh kayak
buat trip sendiri sama teman-teman gitu loh. Oh iya iya, jadi dengan keahlianmu sebagai porter dan juga teman-temanmu yang sudah tahu Medan, akhirnya membuat itu ya, tawaran-tawaran untuk menawarkan jasa menemani mendaki gunung. Ya, ini bahasanya awalnya menemani, menemani ya kan, bahasanya menemani kan. Menemani. Belum terlalu bisnis. Karena basicnya masih teman ke teman. Oh iya iya iya, masih temen lah. Temen. Temenanan. Terus akhirnya menjadi si ini. Akhirnya menjadi mountain guide. Banyak dorongan sih dari faktor luar kebanyakan karena dulu mungkin yang udah pernah ibaratnya menggunakan jasa atau tenaga akhirnya merekomendasikan memberikan jalan memberikan informasi bahwa misalnya ini loh ada pelatihan gitu, untuk sertifikasi dan sebagainya itu ya. Macam itu. Lumayan. Akhirnya banyak sekali ya teman-teman yang mendukung dan istilahnya klien-klien yang memberikan support untuk supaya dipatenkan gitu ya berarti. Ya, istilahnya kan seperti itu kan, dipatenkan kan? Kurang lebih. Oh. Ya karena faktor ini juga faktor lainnya mungkin karena kalau sebutannya nggak klien sih karena selama 3 tahun keseringan kalau nggak sama teman ya sama seniornya sendiri. Oh iya, ya nggak bisa dibilang klien ya terusannya, teman ya. Tetap ada ikatan cuman kan mungkin relasinya senior itu kan lebih banyak. Oh iya banyak terus banyak informasi yang dihimpun karena mungkin apa ya terpuaskan kesibukan senior akhirnya ditawarkan ke juniornya. Oke, enaknya dadi senior ngono kuwi lho, Bro. Ndek junior ya aku sibuk, Bos. Nyolenehke kan. Tapi nggak menyesal tuh dapat lemparan-lemparan dari senior itu. Alhamdulillah sih nggak menyesal. Malah akhirnya menjadi ya bahan bakar baru itu. Tertrigger lah ibaratnya, termotivasi lebih untuk mengenal ternyata di gunung tuh ya kita nggak cuman ibaratnya menghabiskan waktu untuk menikmati ya. Oh, ada hal lain yang didapat ternyata. Ada hal lain kayak apa namanya budaya. Terus soal apa namanya biodiversitasnya. Waduh, apa itu biodiversitas? Kayak apa namanya keragaman hayati. Oh, keragaman hayati. Flora atau faunanya gitu. Oh ya jelas ya. Menarik itu. Sama mungkin kalau di gunung kan lebih karakteristiknya di batuan kayak gitu, geologinya. Gitu. Oh, lebih ke kontur tanah dan jenis-jenis yang lainnya itu ya. Kalau yang paling terakhir mungkin yang keempat yang soal apa kemanusiaan sih, karena kan gimana itu kok sangkutnya sampai ke kemanusiaan tuh? Iya, karena kan namanya di alam. Iya. Terus kita juga sebagai makhluk sosial gitu. Banyak kejadian-kejadian juga kan di gunung yang sering sekali ada berita yang pendaki hilang atau sakit dan sebagainya itu. Akhirnya muncullah sisi kemanusiaan dari pendaki sendiri ya. Betul. Keren, Bro. Selama ini saya kira naik gunung itu cuma capek. Aku urung tahu munggah gunung. Ora kuat. Kayak munggah si kunir ora kuat apa meneh munggah ngendi-ngendi liyane. Ana si gunung sing kuat tak unggahi. Rasa domongke. Hus. Oke, dan akhirnya terus bisa ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi mengikuti pelatihan itu pelatihan tersebut. Udah lama itu dapatnya kalau untuk sertifikasinya. Sebenarnya kalau infonya dulu tuh dari 2017. Cuman baru berani untuk ibaratnya melakukan pelatihan atau sertifikasi ya 2019 awal bulan Maret kalau nggak salah. Maret 2019. Dan itu baru setahun berarti. Setahun. Oh. Tapi sebelum itu 4 tahun jadi porter dulu ya. Jadi porter main-main. Oh, ya berarti memang tidak segampang itu untuk mendapatkan sertifikat, apalagi sertifikat apapun ya yang saya maksud. Apalagi ini soal mountain guide atau pemandu gunung itu memang karena dari cerita Tio sendiri banyak kejadian yang terjadi di gunung, maka harus benar-benar kuat ya.
terutama fisik dan ya fisik jelas, mental. mental yang lebih harus kuat ya. Jadi nek fisiknya kuat, mentalnya ra kuat ku ya mung padha wae. Engko munggah gunung bengi-bengi ana kresek-kresek wedi kan. Marai cari akhirnya dia mencari jalan lain terus malah kesasar hilang kan gitu kan. Ternyata enggak. Saya pikir gampang. Ya, ternyata banyak yang harus dilalui. Banyak lumayan. Yo ibaratnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Memang nggak ada yang terlalu gampang dan nggak ada yang terlalu susah. Ya. Oke, itu tadi sudah sedikit soal siapa sih si Tio ini. Kenalan saya yang saya temu di warnet. Neng warnet ya ketemu. Oh ya, aku kenal kowe kan ning warnet. Kayak main kae biyen main apa ta kowe iki? Nggak ketemu pas main Dota? Enggak. Ya pas awal main sih. Awal main Dota ya kamu ya. Aku kesana cuma main Dota. Ya itu sekilas awal perkenalan saya dengan Tio. Terus itu tadi sudah tentang kamu. Sekarang saya ingin tahu soal ini. Pulau Jawa ini sebenarnya ada berapa gunung yang bisa didaki? Pulau Jawa sendiri. Pulau Jawa dulu aja. Pulau Jawa dulu aja. Kalau Pulau Jawa banyak sih. Banyak. Dari sebenarnya kategori gunung itu kan ada di literatur itu yang menyebutkan di atas 600 atau jadi patokan gunung itu kadang masih simpang siur. Cuman iya masih rancu ya sebenarnya. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman yang mungkin pernah didaki atau yang ibaratnya sudah ada datanya. Sudah biasa didaki gitu. Ada datanya kurang lebih ada berapa? Banyak sih. 10 lebih. 10 lebih. 20? 20 ada. 20-an berarti. 20-an. 20-an gunung yang bisa digunakan untuk trekking dan camping. Banyak yang familiar lah, jalurnya familiar. Iya, maksudnya yang sudah biasa digunakan kan istilahnya yang memang umum bagi teman-teman yang suka trekking dan camping untuk dikunjungi itu ada sekitar 20-an gunung. Di Jawa sendiri itu. Di Jawa sendiri. Selama ini saya tahunya cuma Gunung Merapi dan Merbabu. Ora deng karo ana Gunung Andong barang kae. Banyak ternyata ya. Banyak. 20-an. Dan Tio sendiri sudah berapa gunung yang dijajaki di Pulau Jawa? Nah, karena dijajaki sayanya belum ada kalau dijajaki. Mungkin dinikmati. Oh iya, maaf. Yang dinikmati atau dikunjungi untuk digunakan untuk trekking dan camping saudara Tio sendiri atau mungkin dengan kolega atau dengan teman yang lain, dengan klien mungkin. Mungkin sekitar ini 10 sampai 12 yang berbeda ya. Iya. Berbeda 12 puncaknya, bukan jalur. Oh. Kurang lebih 10 sampai 12. 12 gunung, 12 gunung. Dari ujung barat sampai ya enggak ujung sih, pokoknya dari barat sampai dari timur. Jawa Barat sampai Jawa Timur ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur iya gitu. Sekitar 12-an. 12-an gunung. Keren. Oke ya. Lumayan. Enggak cukup tangan. Enggak cukup lah 10 ini leh. Driji sikil barang apa drijine kancane. 12 gunung. Terus ini yang kira-kira inget enggak gunung apa aja yang sudah di itu? Yang di 12 gunung itu apa aja? 12 gunung itu dari mana aja? Dari barat ya mungkin ya. Dari barat ya, boleh dari barat. Itu Gunung Salak. Gunung Salak. Terus Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango itu juga cukup terkenal ya. Terus terkenal di kalangan pendaki. Terus apa namanya? Di Bandung itu ada Burangrang. Gunung Burangrang. Tapi cuma trekking sih dulu. Trekking aja ya. Cuma trekking sama teman-teman. Paling enggak udah pernah ke sana gitu kan. Padahal cuma interpretasi jalur lah. Oh iya. Gunung Burangrang terus masuk Jawa Barat sih Ciremai. Gunung Cerme. Wong kene mulai ngomongin Gunung Cerme ngono kan. Beda sama gua loh ya. Oh iya, itu ya gua Cerme atau kleru. Gunung Cerme ya itu di daerah Kuningan Jawa Barat. Terus sebelahnya Slamet. Gunung Slamet ya itu juga lebih sering terdengar bagi saya. Slamet terus Sumbing Perahu.
Sumbing, Perahu, sangat familiar. Sindoro, Sindoro itu jajaran sama Sumbing. Merapi Merbabu, Merapi Jelas. Merbabu. Andong juga pernah. Andong, aku tahu kalau itu. Terus Andong pernah, sisi timur Jogja ya, masuk timur Jogja ada Lawu. Lawu. Pernah. Terus Lawu itu juga cukup terkenal ya itu. Lawu, ya? Itu kayaknya tuh kemarin saya juga sempat lihat berita di Instagram tuh Lawu penuh waktu. Oh iya, waktu 17 Agustus. 17 kan? Agustus akhirnya. Waktu perayaan kemerdekaan Indonesia itu saya lihat fotonya tuh bener-bener itu kepala orang tuh di mana-mana ya kan. Sampai overload ya. Overload. Terus setelah itu ke timur lagi ya? Ke timur lagi ada Panderman di Malang. Kawi Panderman. Butak kalau ada itu gunung kecil. Gunung apa? Panderman. Butak. Butak apa Panderman? Butak. Butak. Itu namanya Butak. Botak. BU. Oh. BU butuh uang kali. Rahatusat bos. Oh iya, sorry. Butak. Realita ya. Realita. Terus apa lagi? Iku terus apa namanya? Argopuro. Kok saya pernah dengar ya Argopuro itu. Argopuro itu daerah Bromo bukan? Argopuro. Ijen. Bukan. Ke barat lagi. Argopuro. Lebih barat lagi. Berarti masih dekat-dekat Malang itu. Iya. Argopuro. Oke. Terus. Itu sih kurang lebih. Oh, itu ya. Lah kalau Bromo Ijen itu sebenarnya itu lebih ke ini ya, wisata terbuka ya sebenarnya. Terbuka juga, terus wisata gunung juga. Karena apa ya? Emang dasarnya gunung. Terus di sana juga banyak hal-hal yang kita bisa pelajari kayak apa namanya? Vulkanologinya. Jelas ya vulkanologi. Terus apa namanya? Jenis-jenis keragamannya tadi bio apa tadi? Biodiversitas walaupun di apa sih namanya itu yang pasirnya itu? Pasir berbisik. Apa sih? Lautan pasir apa? Ya, pokoknya gue Cuman kan karena memang Bromo ya itu ya. Bromo. Memang udah jalurnya juga udah kelihatan, udah ya ada, mungkin ya istilahnya. Cuman kalau jalurnya terlalu mudah. Enggak mudah sih, enggak mudah juga. Gaya banget. Maksudnya tuh bisa kayaknya tuh kalau ke Bromo itu kan setahu saya kan juga orang ke Bromo tuh ke Pananjakan itu kan. Itu kan bisa dicapai hanya menggunakan kendaraan kan bisa. Itu kan terus kalau sampai di yang pasir itu juga pakai kendaraan atau kuda itu, terus sampai yang di kawahnya itu memang harus jalan kaki sih, dan itu udah ada tangganya kan sebenarnya. Tapi itu masih termasuk ini ya. Apakah itu masih perlu guide sebenarnya? Masih mau pakai guide umum, guide yang lokal yang umumnya biasa atau guide gunung pun bisa. Cuma kan nanti kan dari sisi apa namanya, pengenalan daerah dan lain-lainnya kan mungkin sedikit berbeda. Kayaknya lebih komplit atau kompleks yang guide lokal sih. Karena kan dari budaya segala macam. Iya, karena memang yang saya dengar tuh yang lebih terkenal dari Bromo itu bukan hanya gunungnya, tapi malah justru kebudayaan yang menyelimuti si Gunung Bromo ini kan. Betul. Ngeri. Ampuh. Sama itu ya, Ijen itu ya. Ijen tuh saya yang penasaran tuh sebenarnya berkali-kali sering dengar di Gunung Ijen itu ada yang namanya fenomena blue fire. Yang katanya hanya bisa dilihat antara jam 1 dini hari sampai setengah 2 ya. Hanya durasinya hanya setengah jam lah. Tapi katanya cuma kecil ya gunung apinya ya. Apinya ya, aku juga belum pernah sana sih. Cuman kalau dari pengalaman teman-teman yang udah pernah sana ya, apa ya? Katanya cuma kayak obor gitu, segede obor cuma kecil gitu. Tapi emang satu-satunya yang sini di Indonesia. Di Indonesia. Kan sebenarnya kita juga harus bangga sih. Ada di Indonesia ini. Soalnya keragamannya bisa dibilang komplit. Iya, jelas. Apa namanya, bisa ditemuin lah apa. Oh iya. Banyak yang menarik untuk dilihat sebenarnya. Itu ngeri. Ya sharing aja, saya juga sebenarnya sering loh ke gunung loh. Cuman saya nggak naik gunung, saya nggak daki, saya cuma nganter sampai base camp. Ya selama ini yang saya kunjungi ya
Merapi sebelum ditutup. Terus Merbabu. Turgo. Turgo saya mah belum pernah. Belum. Oh, soalnya Saya lewat Selo perizinan sih, biasanya. perizinan yang agak susah. Turgo itu mana sih? Turgo sini. Merapi ya? Merapi. Merapi tapi sisi dari selatan. sini, dari selatan, dari Kaliurang. Oh. Cuman kayaknya memang diperuntukkan buat ini deh, kayak riset gitu. Oh iya, iya. Enggak untuk wisata ya. Ya, Kalau saya ya kantor wisata itu ya biasa Selo, orang-orang gitu. pendaki itu ke Selo. Pasti ke Selo, mau naik Merbabu atau Merapi, Selo. harus. Itu istilahnya malah kadang kalau turis asing itu dia tektok. Dia dua gunung tuh Dua puncak. harus. Jadi kadang ada yang camping yang Merapinya cuma trekking terus Merbabu camping atau kebalikannya. Ada juga yang dua-duanya cuma trekking jadi terus tidurnya di losmen. Di losmen. Turis asing nggak mau tidur di tenda. Kalau di bawah di base camp apalagi. Bener-bener. Iya kan? Tapi dulu juga sempat tahun berapa ya, 2018 atau 17 itu sempat ke Merbabu, ketemu turis asing. Memang posisi kita tuh lagi nge-trek naik arah puncak gitu. Mereka dari turun. Pas ya ibaratnya diskusi kecil gitu, iya, memang berangkat pagi, Iya. pulang sore gitu. Iya. Rata-rata gitu. Tapi kalau yang saya antar itu kalau trekking, ya karena memang rata-rata kalau turis asing, nggak tahu ya kalau turis lokal. Turis asing itu yang dicari itu sunrise-nya, Mas. Dan saya sendiri lihat fotonya tuh bagus banget sunrise-nya tuh. Merbabu, Merapi itu sunrise-nya bagus sekali. Dan itu memang biasanya naik itu jam 12 malam. Dini hari itu naik, mulai ngetrek, naik. Nanti itu jam 7, jam 8 tuh udah nyampe base camp, udah saya jemput lagi. Udah OTW ke Jogja gitu. Balik ke Jogja. Itu biasanya kayak gitu trekking. Kalau camping tuh baru berangkat pagi. Berangkat pagi jam 8, jam 9. Ya itu nanti jemputnya hari berikutnya. Jadi kalau saya yang nganter trekking itu nggak pulang saya, Pak. Saya tidur di base camp. Kalau camping mending saya tinggal pulang. Merbabu dari Selo ke rumah saya kan paling cuma 1 jam. Iya kan? Enggak jauh ya? Enggak, saya dari sini kan cuma sampai Selo tuh 1 jam lewat Kelenteng. Oh iya. Lewat Sawangan. Enak tuh naik terus lewat dam yang gini tuh loh. Oh, yang ini tuh Muntilan tuh Magelang. Iya kan Kelenteng naik terus kan Sawangan. Terus Candiasu. Nek ngiri kan Candiasu. Nah, sing arah Ketep. Oh iya, Aku bablas. Yang lurus berarti. Lurus itu nanti nemu ada dam. Dam itu kalau malam ngeri, Pak. Ya sama toh di Sleman juga lumayan kan. Tapi kan yang di Sleman nggak untuk jalan umum. Ada tapi beberapa. Iya, maksudnya cuman nggak jarang lewat sih. Ya. Itu kan jalur angkutan, Pak. Jalur truk pasir sama bukan truk, kol. Jalur pickup yang bawa pasir sama batu gede-gede itu. Itu kalau malam gelapnya, Pak. Saya pernah nginjek bajing, Pak. Bukan bajing lompat. Bukan, itu seriously, itu bener-bener musang tuh lari itu loh di jalan tuh. Dan itu dam gini set naik itu jalannya gini terus jedule sing itu jalur SSB Selo. Sudah Selo itu ya. Udah sampai situ cuma tinggal deket gitu. Ya itu sekilas. Saya juga pernah ke Andong. Cuma nganter juga. Karena saya nggak mau. Paling ya itu sama si Kunir Dieng itu. Sindoro. Ya pengalamanku bahwa turis asing itu Merapi, Merbabu, Andong, Sindoro, sama Lawu. Itu kayaknya memang destinasi pilihan. Destinasi yang familiar ya. Yang lebih familiar ya. Karena ya trek-treknya bersahabat mungkin ya. Tapi itu yang saya agak ya bukan agak mangkel ya, tapi agak gimana gitu kalau jengkel gitu. Iya. Ya gondruk apa lah. Itu kalau camping Lawu, Pak. Wah, nyebelin tuh. Karena camping Lawu itu naiknya Cemoro Sewu, turunnya Candi Cetho. Oh, enggak di kandang tuh. Enggak, memang nyari yang jauh. Karena kalau mungkin kalau turis lokal dia turunnya kandang ya, Cemoro kandang. Cuman
kalau turis asing itu kan sama guide-nya itu dicariin view. Oh iya sih. Karena view-nya katanya lebih bagus kalau lewat Cetho. Ya. Karena ada sabananya. Katanya itu yang dicari sabananya itu. Ngeri itu. Ngerinya itu jemputnya ke Candi Cethonya tuh kosongan. Mobil kosong naik Candi Cetho itu mantap ya. Wah, apalagi pakai mobil gede, Pak. Gandul, Pak, bane mburi, Pak. Tanjakan terakhir di parkiran tuh muser-muser lah. Nah, itu sekilas ya. Karena kita juga ngobrol kan jadi saya saling berbagi pengalaman lah. Kalau Tio sendiri ini yang paling berkesan di Jawa. Yang paling berkesan di Jawa ya. Atau mungkin semuanya berkesan waktu pertama kali ke sana. Kan biasanya gitu nanti kalau waktu pertama kali itu sangat berkesan tapi habis itu udah bosan kayak gitu kan. Apa ya kalau nggak kerja mah nggak mau gitu ya. Paling berkesan sebenarnya setiap gunung ada spot-spot yang ada kesan menarik, tersendiri ya, dari gunung-gunung yang apa setiap gunung yang berbeda itu pasti punya kesan tersendiri ya. Cuman kalau yang berkesan tuh dari semuanya ya ini bukan salah satu ya, tapi lebih ke kegiatan yang dilakukan. Oh iya karena itu tadi ya setiap gunung tuh pasti menyimpan pesonanya sendiri ya dan meninggalkan kesan tersendiri. Dan bagi Tio lebih berkesannya itu adalah proses menuju ke situnya ya. Terlebih lagi soal pas camping gitu. Camping ya. Karena suasananya kan kita ngerasa capek gitu kan. Waduh, capek leseh turu ngopi api unggun gitu. Tapi ini soal api unggun. Saya pernah membaca ada selebaran di Gunung Prau. Itu katanya tidak boleh membuat api di gunung ya. Secara umum sih memang nggak boleh, nggak diperbolehkan. Memang tidak diperbolehkan untuk membuat perapian di atas gitu. Puncak ya. Karena kan basicnya apa yang membuat perapian itu kan ketika kita dalam kondisi yang darurat, kayak tersesat atau gimana dan kita harus ibaratnya berjuang ya. Iya. Itu baru boleh. Ya boleh nggak boleh sih sebenarnya karena kan kita ya itu ya kepepet kebutuhan gitu kan, kebutuhan untuk hidup gitu. Tapi juga katanya itu saya dapat selebaran itu bahwa tidak boleh membuat api di gunung. Tapi saya ada cerita dari guide katanya kalau yang membuat api itu guide itu diperbolehkan. Tapi kalau pendaki umum itu katanya nggak boleh. Apa sebenarnya itu kayak gitu? Mungkin sih kalau dari aturan setiap taman nasional ya mungkin diperbolehkan mungkin hanya guide lokal mungkin yang boleh mungkin, gitu. Mungkin karena udah hafal paham karakteristik kondisinya. Makanya diperbolehkan atau sebenarnya nggak diperbolehkan tapi bodo amat gitu. Mungkin juga tapi kayaknya sih lebih ke jarang juga sih kayaknya. Kayak guide gitu juga bikin perapian juga kayaknya aku lihat-lihat jarang sih. Jarang ya? Jarang. Aku sendiri kadang malah hampir nggak pernah kalau misalkan lagi sama bawa temen atau bawa tamu gitu. Jarang apa nggak pernah? Nggak pernah apa jarang? Pernah kali sekali. Pernah mungkin awal-awal sih. Kan cari vibe-nya ya, cari. Tapi ternyata apa ya? Ada dampaknya yang harus diterima. Opung. Dulu sempet pas masa-masa kemarau gitu, musim-musim kemarau. Bakaran hutan. Nggak sampai kebakaran, cuman hampir itu. Sebenarnya juga ada teknik aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya, itu hanya orang-orang ngeyel yang kayak gitu. Mungkin kalau dari Taman Nasional memperbolehkan ya, guide itu mungkin karena tahu trik-triknya atau caranya, karena kan yang katanya harus bikin lubang dulu, terus ibaratnya menjauhkan dari rumput kering, bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu kan kayak saya cuma dengar dari guide yang tamu saya itu biasanya kalau bikin api itu bikin lubang terus pasirnya itu dijadiin dinding.
sama ada batu-batu, terus dibikin api di dalam situ. Nanti kalau udah selesai itu ditutupin ke si lubangnya lagi. Itu. Tapi tetap harus sesuai aturan, ya kan? Jangan sampai nanti malah kebakaran hutan. Agak lucu ngecamp gitu bikin api di depan tenda yang kebakar kan. Iya sih. Jadi Ini ada pengalaman menarik enggak? Mungkin semua pengalaman ya akan ada pengalaman. Maksudnya ada pengalaman unik enggak ketika ngecamp di gunung? pengalaman. Karena ini sebentar, karena saya pernah dapat cerita dari tamu saya. Dia lagi ngecamp di Merbabu. Tendanya itu kecolongan. Oh, kecolongan. Kecolongan. Jadi logistiknya kecolongan. Dan yang nyolong itu celeng. Babi hutan. Katanya karena salah ngepek. Jadi si babi hutannya itu bisa tahu. Oh, bisa iya. Karena salah packing. Packingnya Tuh harusnya mie instan itu katanya harusnya ditaruh di mana. Tapi kok pas itu tuh lupa, nggak ditaruh di tempat yang seharusnya. Lah itu lagi ditinggal muncak untuk sunrise, turun-turun tenda udah bolong. Mie-nya udah hilang. Sampai tendanya bolong ya. Tenda bener-bener katanya dimasukin. Jadi kemungkinan itu kan ditubruk. Gitu. Kalau Tio sendiri ada cerita lucu nggak atau unik kalau gitu? Yang unik ada beberapa sih. Kalau dulu di Cermai Via Linggarjati itu. Linggarjati. Pas itu ngecamp di pos 5. Pos 5 masih tenda tim kutok. Ada 3 tenda. Tenda. Ceritanya sama. Didodos itu? Enggak didodos. Kita karena kita tinggal muncak kan. Paginya kita udah goreng ayam. Mungkin karena packingnya nggak bener itu tadi. Bener. Karena emang nggak dimasukkan ke dalam tenda, cuman kita kan biasanya ngecamp itu ada flysheetnya kayak terasan gitu. Iya, flysheet. Kita taruh di terasannya. Kita turun sampai bawah udah nggak ada. Wah. Yang lebih unik lagi ketika naik kita sepi. Pas turun wah jadi rame banget kayak. Oh, lagi pada nyampe. Oh, iya, berkesan banget sih. Jadi ya emang kayak, kita turun di tempat yang bener gak ini? Ya malah kita mau sepi kok saya rame banget kan lu ya. Tapi kalau yang soal babi hutan ya, itu emang ada sih pas waktu itu. Karena pas kita malamnya nyampe camp yang malam, ibaratnya malam pertamanya itu, camp pertama itu emang udah banyak suara-suara dari hewan itu. Karena memang ada jejaknya juga sih. Jadi ada jejaknya si babi hutan dia. Gak kaget. Lah itu pertama kali kowe ngerti kewan-kewan ngono kuwi piye ya rasane ya? Ya ora kepiye sih. Enggak, maksudnya kalau kamu lagi ngecamp nih. Baru pertama kali ngecamp di satu tempat itu, di satu gunung itu. Terus kamu dengar ada suara-suara hewan liar di situ. Apa kamu ngerasa takut, was-was atau gimana? Yo nek was-was pasti. Iya, was-was pasti. Tapi enggak nyampe takut ya? Enggak, kalau takut enggak, karena apa ya? Mungkin mereka juga kan merasa asing kan. Iya. Kan mungkin mereka juga ngerasa itu juga keingintahuan mungkin atau itu juga wilayah mereka kayak gitu kan. Emang habitat hidupnya mereka di situ. Kok ada orang, ini apa? Dicari-cari. Ternyata wah dapat nih. Wah, dapat mie sedap. Gitu. Berarti emang tapi itu pertama kali ngecamp kamu di mana? Langsung di pos 5 dari base camp pendakian itu. Enggak, maksudnya di gunung mana? Oh, ngecamp pertama kali. Ngecamp pertama kali. Kamu ngecamp. Ngecamp pertama kali dulu ya karena ikut ini pendidikan di Cinta Alam sih dulu. Iya. Pertama kali. Itu di gunung. Lawu. Di Lawu. Itu langsung dengar suara-suara hewan gitu enggak? Atau di Lawu lebih kondusif? Lebih kondusif. Karena mungkin udah sering dinaikin orang ya? Enggak juga, karena kondisinya sih waktu itu lagi pendidikan jadi ya bodo amat. Oke. Itu juga termasuk hal unik sih, maksudnya. Kuncinya bodo amat gitu ya? Kuncinya bodo amat. Asalkan kita enggak berbuat yang aneh-aneh lah ibaratnya, yang menjadi tidak pantangan. Tidak ada niat buruk. Awalnya dari niat ya? Dari niat. Memang sih kalau walaupun kita belum melakukan sesuatu yang jelek, kita belum melakukan sesuatu yang salah, tapi kita udah ada niat aja, itu biasanya pasti terus ada
tanda-tanda gitu. Tanda-tanda. Ada tanda-tanda kita akan sial atau apa gitu kan. Iya, Kita akan menerima akibat yang nggak jelas gitu. langsung dijawab dari alam lah. Iya, betul. Dijawab oleh Tuhan melalui alam. Nah, melalui gitu. perantara. Kok ndak dikira aneh kok dhewe kan. Kudu ngono ya, kudu. Resek soal kan kayak gitu netizen kadang Bener, resek. Oke. Itu tadi sekilas soal gunung di Jawa. Gunung di luar Jawa sudah? Di luar Jawa kalau konteksnya Trekking camping lah. pendakian ya. Iya, pendakian. Camping sih belum pernah. Belum. Saya dengar-dengar katanya idaman setiap pendaki itu adalah Rinjani. Benar? Mungkin dominan ya. Dominannya. Dominan dari pendaki mungkin yang jadi idaman atau primadonanya mungkin Rinjani. Kalau untuk Tio sendiri ada yang diidam-idamkan nggak? Yang sampai sekarang belum kesampaian, kamu pengen naik gunung mana? Sampai sekarang yang belum. Puncak Jaya? Gunung Jayawijaya? Itu pasti menjadi masuk ke daftar, cuman Harus kan, masuk daftar ya. Cuman kan Akses dan lain sebagainya, persiapannya harus lebih karena emang jauh di Irian, di Papua. Salah aku muni Irian ini zaman biyen, kata-kata zaman biyen. Di Papua itu di Puncak Jayawijaya. Itu satu-satunya wilayah di Indonesia yang ada saljunya ya. Iya, bisa dibilang Iya kan? Puncaknya di puncak apa namanya? Puncak Soekarno ya? banyak puncaknya. Yang ada saljunya itu katanya cuma satu puncak. Lebih dari Lebih satu ya? puncak ada. Itu kalau kalau misalnya dengar dari tamu saya, dari teman-teman yang suka mendaki, mereka tuh istilahnya dream listnya mereka itu Rinjani sama Jayawijaya itu ya. Karena memang kalau dari gambar kayaknya emang bagus banget. Saya tuh sebenarnya seneng kayak gitu, tapi apa daya badan tak mampu. Aduh. Oke, jadi itu sedikit cerita obrolan kita soal gunung dan lain sebagainya. Terus ini kok, aku tuh penasaran sebenarnya. Biasanya ada kejadian aneh nggak? Aneh dalam artian mistis gitu atau apa gitu. Iya. Yang mistis ya. Karena katanya, ya itu lagi-lagi katanya. Wong saya juga belum pernah ngalami soalnya. Itu tuh selain hal menantang, selain hal yang menyenangkan, itu sering terjadi hal mistis di gunung, itu benar. Mungkin firasat sih, lebih ke firasat ya. Atau mungkin karena si pendakinya sendiri ngerasa takut duluan. Biasanya sih karena mentalnya udah drop duluan karena mungkin ragu-ragu ya. Dari awal naik itu udah nggak yakin. Sebenarnya ya udah. Atau mungkin karena dia nggak izin sama orang tuanya Bisa untuk jadi, daki, ya kan? Jadi juga. Sering loh itu, biasanya kalangan anak SMA tuh kayak gitu. Iya, curi-curi waktu gitu kan. Curi-curi waktu. Pamite neng angkringan jebul ra mulih-mulih, neng angkringane neng dile, neng lawu kan. Padahal wong Bandung. Jauh berarti. Iya dong. Ngeri emang. Berarti lebih ke itu ya, ke mental pendakinya sendiri. Lebih ke pribadi sih, lebih ke masing-masing. Karena kan yang namanya melakukan suatu kegiatan ya, nggak cuma pendakian. Iya. Secara umum kan kita butuh manajemen persiapan. Iya, jelas. Dari semuanya ya, fisik, mental, logistik. Semuanya dari aparelnya juga, kelengkapannya. Udah kelihatan kan bentuknya? Belum. Oh belum, masih pakai celana jin dia. Sama sandal. Sandalnya wis mesara do sandal gunung semi. Ya, maklum lah. Maklum apa? Ya orang durung mampu tuku sandal dolan ya sandal. Sandal gunung iki larang asem. Pakai ya mboding. Sandal dolan sing ana merek-mereke apike ya larang. Iya. Makane. Wow, ya akhirnya ya padha wae menggari merek, dodolan merek. Tuku merek kok kowe? Ora loh. Sing penting gua alas. Yang penting nyaman dipakai. Nyaman ya. Iya, yang nyaman. Ya ki mau salah satunya ya nyaman ki mau. Kalau misalkan kita dalam apa namanya? Mempersiapkan kegiatan itu di awal emang udah ngerasa nggak nyaman, Mending atau punya usah. firasat ya mending
diurungkan dulu atau ditunda sampai benar-benar siap. Oh iya. Ya itu sih. Karena ini loh, aku juga sering ya kalau pas lagi nongkrong di base camp tuh nunggu tamu tuh sering banget denger orang ngobrol-ngobrol tuh katanya tuh mereka ndaki cuman karena biar kelihatan keren, terus biar nggak kalah sama temennya, kayak cuman buat gengsi gitu loh. Padahal mereka ndaki nggak nyampe puncak gitu kan. Itu berarti emang harusnya dihindari ya hal-hal yang istilahnya itu kan mereka nggak punya base atau nggak punya alasan kuat untuk ndaki gitu kan. Berarti emang harus yo jan kudu niat. Iya ya. Bener. Memang harus niat kalau mau naik gunung. Atau mungkin itu yang bikin saya naik si Kunir aja nggak kuat. Karena niatnya nganter ketok ning dijak munggah, jadi males kan. Jadi kayak munggah pirang tangga tok iso ora aku medun ning parkiran kan. Ngos-ngosan wis males. Tapi justru yang bagus yang kayak gitu. Maksudnya? Jadi banyak udah mengenali dulu batas dari diri sendiri, kemampuan itu, diri kemampuan sendiri, sendiri dari segi fisik semua ya, semua terutama. sisi fisik, mental itu misalkan ya cukup misalnya Mampunya cuma segini sampai sampai pos 2 ya udah sampai pos 2. Daripada dipaksakan hanya karena gengsi itu tadi, akhirnya malah kenapa di puncak gitu ya. Ya, bagiku sendiri agak ribet sih sebenarnya naik gunung. Tapi yo aslinya yo ora sih. Ribet yo. Ya tadi di awal Iya. gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kembali lagi gampang-gampang susah. Susah. Aduh. Oke, itu tadi untuk part 1. Ini akan ada 2 part. Di part 1 ini saya mencoba mengenalkan ke warga sekitar semua. Inilah Tio, teman saya yang saya nemu di warnet, dan ternyata dia adalah guide gunung yang punya sertifikat 2 loh ini sangat luar biasa. Dan besok di part 2 saya akan ngobrol lagi sama Tio untuk soal how to climb the mountain. Teknis, lebih ke teknis, bagaimana para pemula yang mungkin sedang mulai mencintai atau sedang mulai ingin menikmati keindahan gunung yang ada di Indonesia, itu akan saya bahas dengan Tio minggu depan. Oke, sekian untuk part 1 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.